Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Putri Ismaharni dengan NIM 210402005. Video ini sebagai pemenuhan tugas akhir dari mata kuliah program linier. Pada video ini saya akan membahas langkah-langkah penugasan masalah kasus maksimasi. Penasaran langkah-langkahnya? Langsung saja ke videonya. Penugasan masalah kasus maksimum. Penugasan menggunakan masalah maksimum hampir sama dengan penugasan menggunakan masalah minimasi. Penugasan masalah maksimum dapat dikerjakan menggunakan metode Hongaria. Tidak berbeda jauh dengan masalah maksimasi. Perbedaannya dapat kita lihat dari pengurangan dengan bilangan terkecil dan baris dan kolom diubah menjadi pengambilan penugasan masalah kasus maksimasi. Penugasan menggunakan masalah maksimasi hampir sama dengan penugasan menggunakan masalah minimasi. Penugasan masalah maksimum dapat dikerjakan menggunakan metode Hongaria. Tidak berbeda jauh dengan masalah maksimasi. Perbedaannya dapat kita lihat dari pengurangan dengan bilangan terkecil baris dan kolom. Diubah menjadi pengambilan selisih dari bilangan terbesar baris dan kolomnya. Kemudian kita dapat selesaikan dengan cara yang serupa dengan masalah minimasi. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Salah satu perusahaan terkenal di Indonesia hendak merekrut 4 pekerja untuk menempati sebuah jabatan yang masih kosong. Berikut adalah data tabel mengenai pekerjaan dari posisi yang ada. Di sini ada 4 karyawan, ada Anel, Ika, Ima, dan Maria. Dan juga ada 4 pekerjaan, accounting, finance, marketing, dan engineer. Berdasarkan data di atas, kita dapat menyelesaikan tugas penugasan dari salah satu perusahaan Indonesia untuk menentukan penugasan yang tepat agar karyawan dapat mendapat kepuasan maksimum atau maksimasi. Untuk soal seperti ini, cara jawabnya, langkah pertama, kita membuat tabel. Nah, pada soal yang di atas ini tadi, sudah dibuat tabel di dalam soalnya. Maka kita langsung melanjutkan ke langkah yang kedua. Dalam tabel penugasan di atas, kita dapat melihat bahwa dalam tabel tersebut menggunakan kasus maksimasi, sehingga setiap baris harus diselisih dengan angka terbesar pada baris tersebut. Kita dapat membedakan kasus maksimasi dan kasus minimasi. Nah, pada tabel awal, seperti ini, kemudian tabel langkah 2, kita dapat mengambil contoh, misalkan pada baris Anel. Semua angka dalam baris Anel harus dikurangkan dengan angka yang terbesar. Angka yang terbesar yaitu 950 pada baris Anel. Maka, semua angka yang ada di baris Anel ini harus kita kurangkan dengan angka 950. 950 dikurangi 950 hasilnya 0. 850 dikurangi 950 hasilnya 100. Lah, kenapa kok ini tidak minus? Karena ini selisih, maka hasil tersebut tidak akan bernilai negatif. 750 dikurangi 950 hasilnya 200, 840 dikurangi 950 hasilnya 110. Begitupun selisih pada baris Ika, Ima, dan juga Maria. Dari tabel tersebut, kita dapat membedakan maksimasi dan minimasi dari cara melihat langkah pengerjaan penugasan ini. Jika dari soal minimasi,
maka kita dapat melihat angka pada setiap baris diselisihkan dengan angka terkecil. Selanjutnya langkah ketiga. Pada langkah yang ketiga ini, kita dapat menselisihkan angka-angka yang di setiap kolom dengan angka yang paling terkecil pada masing-masing kolom. Jika misalkan dalam kolom sudah terdapat angka 0, maka tidak akan ada perubahan. Kita dapat menyimpulkan sendiri jika angka terkecil adalah 0, maka tidak akan ada perubahan. Karena sesuatu atau angka apa saja, jika diselisihkan dengan angka 0, maka hasilnya akan tetap sama, yaitu 0. Kita dapat melihat contoh dari kolom accounting. Terdapat angka 0, maka tidak akan ada perubahan. Sedangkan kolom-kolom yang lain terdapat angka yang terkecil, di mana di kolom finance ada angka terkecil yaitu 30. Maka pada kolom finance kita kurangkan dengan angka 30. 30 dikurangi 30, 0. 130 dikurangi 30, 100. 125 dikurangi 30, 95. 100 dikurangi 30, hasilnya 70. Dan lakukan hal yang sama dengan kolom seterusnya. Pada kolom marketing dan juga kolom engineer, kita lakukan hal yang serupa, mengurangkan dengan angka yang terkecil. Dari tabel tersebut kita dapat melihat sudah ada angka 0 dari setiap kolom dan baris. Maka kita akan melakukan pengujian. Selanjutnya langkah 4. Di langkah yang keempat ini kita dapat melakukan pengujian dengan membuat garis vertikal atau horizontal pada angka 0 dengan jumlah yang minimal seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi. Nah, pada tabel langkah ketiga tadi kan sudah ada angka 0 di kolom accounting dan juga di baris Maria. Maka kita pada langkah 4 ini kita memberikan garis. Lanjut ke langkah yang kelima, dengan menghitung garis yang kita buat, dapat mendapatkan jumlah garis hanya 2. Sedangkan dalam tabel tersebut, kita dapat melihat ada 4 garis atau kolom. Karena jumlah baris atau kolom, maka diperlukan perhitungan lebih lanjut. Karena masih butuh perhitungan, maka kita masih berlanjut pada langkah 6. Pada langkah 6 ini, dengan cara melakukan pengoptimalan tabel dengan langkah-langkah dan aturan yang telah dijelaskan pada langkah-langkah sebelumnya. Pada langkah 6 ini, angka terkecil yang tidak terkena garis pada tabel tersebut dapat kita lihat adalah angka 60. Angka terkecilnya 60. Maka dengan itu kita dapat mengurangi angka yang tidak terkena garis dengan angka 60. Dan angka yang terkena garis 2 kali kita tambah dengan 60. Dan jika angka yang terkena garis 1 kali, nilainya akan tetap. Maka pada kolom finance 70 kita kurangi dengan 60, hasilnya 10. 95 kita kurangi dengan 30, hasilnya 35. 100 kita kurangi dengan 30, hasilnya 40. Begitupun selanjutnya pada kolom marketing dan engineer. Dengan melakukan langkah yang keempat, kita dapat membuat kembali garis untuk menguji apakah tabelnya sudah optimal atau belum. Nah, pada langkah yang ke-6 tadi, kan kita sudah mengoptimalkan.
kita buat garis. Karena ini sudah 0, maka garisnya sudah bisa kita buat. Dan pada langkah ke-6 ini ternyata kita sudah mempunyai 4 garis. Lah, gimana? Jumlah garisnya sudah sama dengan jumlah baris atau kolom. Maka tabel ini sudah bisa dikatakan sebagai optimal yang menghasilkan kepuasan maksimum atau kasus maksimasi. Jadi tabel tersebut sudah optimal. Kemudian langkah yang terakhir. Di langkah yang ketujuh ini adalah langkah penentuan tugas dengan melihat angka 0 pada tabel penugasan. Yang mana kita dapat melihat pekerja mendapat nilai 0 pada pekerjaan. Menandakan nilai yang optimal. Nah, tabel terakhir penentuan tugas. Tabel terakhirnya kan seperti ini. Bisa disimpulkan, Anel bekerja sebagai accounting, marketing, dan juga engineer. Ika bekerja sebagai accounting. Ima bekerja sebagai accounting, marketing. Maria bekerja sebagai finance, marketing, dan juga engineer. Nah, dari kesimpulan hasil tabel ini, kita dapat melihat dan menarik kesimpulan yang dapat kita inginkan, di mana satu pekerja hanya mendapat satu pekerjaan saja. Kasus ini hanya Ika yang mendapat satu pekerjaan. Maka pekerjaan accounting sudah tidak mungkin diisi pekerja yang lain. Maka seperti ini, berarti Ika kan sudah mendapat pekerjaan accounting. Maka Ima tidak mungkin bekerja sebagai accounting. Maka Ima akan bekerja sebagai marketing. Kemudian Anel, accounting kan sudah pekerjaan Ika dan marketing sudah pekerjaan Ima. Maka Anel berkemungkinan dia akan bekerja di engineer. Begitu juga dengan Maria. Bekerja sebagai marketing kan sudah pekerjaan Ima. Engineer juga sudah pekerjaan Anel. Maka Maria kemungkinan bekerja sebagai finance. Nah, jadi kesimpulannya seperti ini. Anel bekerja sebagai engineer, Ika bekerja sebagai accounting, Ima bekerja sebagai marketing, dan Maria bekerja sebagai finance. Dari hasil penugasan terakhir, kita dapat melihat dengan tabel awal di mana Anel pekerjaannya engineer, tingkat kepuasannya yaitu 840, Ika pekerjaannya accounting, tingkat kepuasannya 985, Ima pekerjaannya marketing, tingkat kepuasannya 770, dan Maria pekerjaannya sebagai finance, tingkat kepuasannya 870. Nah, di mana total tingkat kepuasan 4 karyawan tersebut adalah 3.465. Nah, begitulah eh, langkah-langkah dari penugasan masalah kasus maksimum. Sangat mudah, bukan? Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari masalah program linier pada penugasan masalah kasus maksimum. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.